Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Muhammad Alif dari kelompok 28. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengujian data validitas dan reliabilitas menggunakan Excel dan SPSS. Mungkin langsung saja. Untuk hari ini kita menghitung total skor dulu dari 11 butir pernyataan dengan cara sum, kemudian di blok butir pernyataan 1 sampai 11. Kemudian enter, lalu untuk mempercepat proses, klik pada pojok sini. Cara yang sama untuk menghitung rata-rata dari rekapitulasi kuesioner dengan rumus average, kemudian blok butir pernyataan 1 sampai 11, kemudian enter. Untuk mempercepat proses sama dengan yang dilakukan tadi. Untuk rekapitulasi kuesioner sudah selesai dengan tabel tingkat kepuasan skala Likert yaitu 0 sampai 5. Kemudian kita lanjut ke R tabel. R tabel di sini berfungsi untuk menghitung atau menguji apakah data sudah sesuai atau belum. Untuk hal ini kita memakai tingkat signifikansi 95% yaitu 0,05. Kemudian N yaitu jumlah dari sampel sebesar 50. Kemudian DF yaitu jumlah sampel dikurangi 2 yaitu 48. Oleh karena itu DF 48, maka kita cari pada tabel R yaitu di sini yang berada di urutan 48. Ketemu sebesar 0,2787. Kita copy, kita pastekan ke sini. Untuk pencarian data di R tabel sudah selesai, kita lanjut ke uji validitas. Uji validitas kita mengisi N, yaitu jumlah dari sampel sebesar 50, kemudian DF tadi sebesar 48, kemudian confidence levelnya sebesar 95%, maka dari itu alfanya menjadi 0,05. Untuk menghitung t-tabel sendiri menggunakan rumus TINF, kemudian kemudian diisi alfa, terus dibatasi oleh DF-nya. Kemudian hasilnya 2,010. Lanjut ke R tabel dengan cara dicari dengan t-tabel dibagi dengan akar dalam Excel menggunakan rumus SQRT. Kemudian DF ditambah t-tabel dikuadratkan. Hasilnya sama seperti yang berada di sheet R tabel, yaitu 0,2787.
Kemudian untuk mencari R hitung ini kita menggunakan analisis dari aplikasi SPSS. Dengan cara ini, butir pernyataan 1 sampai total skor kita copy. Kemudian kita pastekan ke SPSS. Menjadi seperti ini. Kemudian kita pindah ke variable view. Dalam hal ini kita mengganti nama dari masing-masing butir pernyataan, yaitu kita ganti menjadi soal 1, soal 2, soal 3, kemudian yang paling terakhir diberi nama total skor. Untuk baris ini digunakan untuk memberikan nama pada data yang ditampilkan. Kemudian tipe ini adalah tipe data dari data view. Width ini adalah jumlah baris dari data view. Kemudian desimal itu mungkin hampir sama seperti width. Kemudian untuk ligand di sini yaitu mengatur rata kanan. Untuk measure sendiri yaitu mungkin ukuran dari data yang akan diolah. Kita kembali lagi, kemudian pilih analyze untuk menguji data pada untuk menguji data validitas dengan cara correlate, kemudian bivariate. Setelah itu kita pindahkan kiri ini ke variabel yang berada di kanan dengan cara shift dan pilih semua. Kemudian yang untuk correlation coefficient kita centang pada checkbox person. Kemudian test of significance kita pilih to tail. Kemudian untuk flag significant correlation kita centang. Kemudian kita oke. Maka muncul tampilan seperti ini, yaitu tabel yang menunjukkan hasil analisis dari validitas data yang akan kita cari. Dan kita klik tabelnya. Langsung saja kita copy. Sebelumnya kita pilih dulu di total score dengan nilai Pearson correlation-nya paling bawah, yaitu ini. Kita copy. Kemudian kita paste sembarang dulu, yang nantinya kita akan ubah angka ini, kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi 0,785 dan seterusnya. Oke. Kita langsung ubah saja.
Kemudian kita copy di R hitung ini dengan cara klik kanan, kemudian pilih paste option, transpose. Kita hapus dulu untuk tampilannya agar lebih rapi. Kemudian untuk keterangan ini, salah satu syarat data itu valid yaitu R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Dalam hal ini kita dapati bahwa semua butir soal nilai R hitungnya adalah lebih besar daripada R tabel. Oleh karena itu, maka data di sini adalah dapat dinyatakan valid. Langsung kita isi saja keterangannya. Kemudian kita pindah ke uji reliabilitas. Untuk reliabilitas sendiri, untuk alfanya kita cari menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita pindah ke SPSS. Kita ke menu Analyze, kemudian kita ke menu Scale. Setelah itu ke Reliability Analysis. Setelah ini kita pilih menu Statistik untuk menampilkan tabel deskriptif dari tabel ke-11 butir soal tadi. Dengan cara kita pilih Scale if item delete, kemudian Continue. Setelah itu kita OK. Oke, untuk nilai dari alfanya sendiri yaitu pada di Cronbach alpha ini, yaitu sebesar 0,936. Kita isi dulu di sini. Untuk mengetahui apakah data tersebut reliabilitas atau reliable, dengan cara nilai alfa harus lebih besar daripada R tabel. R tabel sendiri yaitu 0,2787, maka dengan alfa 0,936, jadi data pada koresponden ini bersifat reliable atau konsisten. Kemudian kita mencocokkan apakah benar data tersebut reliable dengan cara kita copy dulu di sini tabel ini. Kemudian seperti ini. Dengan analisis dari aplikasi SPSS, dapat kita ketahui bahwa informasi jumlah sampel atau responden sebesar 50 orang. Karena tidak ada sesuatu yang kosong atau cacat, maka jumlah valid adalah 100%. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya. Kita dapat mengetahui bahwa kuesioner tersebut terdapat memiliki jumlah 11 buah dengan nilai Cronbach alpha 0,936. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pertanyaan tersebut adalah
reliable karena korban alfa lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk mengujinya sekali lagi dengan menggunakan tabel lainnya yang ada di SPSS, yaitu item total statistik. Kita copy dulu ke Excel. Kemudian kita dapati bahwa tabel di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item atau butir soal pernyataan kuesioner yang memiliki nilai alfa lebih besar daripada R tabel sebesar 0,2787. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut yaitu reliable atau konsisten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.